Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 24 September 2022 dengan judul Pengabdian Yesus. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami merasakan rahmat dan kasih Allah begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mari kita ikuti penjelasannya. Yesus memikul tanggung jawab yang sangat berat demi keselamatan manusia. Ia mengetahui bahwa kecuali ada perubahan yang menentukan dalam prinsip-prinsip dan maksud-maksud bangsa manusia, maka semua orang akan hilang. Inilah beban jiwanya, dan tidak ada yang dapat menghargai beban yang dipikulnya. Sepanjang masa anak-anak, masa muda, dan masa dewasanya, ia berjalan sendirian. Namun sorgalah yang berada di hadiratnya. Hari demi hari ia menghadapi pencobaan dan godaan. Hari demi hari ia dibawa sampai berhadap-hadapan dengan kejahatan, dan menyaksikan kuasa kejahatan itu pada mereka yang dicarinya untuk diberkati dan diselamatkan. Namun, ia tidak pernah gagal ataupun menjadi putus asa. Dalam segala perkara, ia menyelesaikan keinginannya dengan waktu yang ketat demi tugasnya. Ia memuliakan hidupnya dengan menjadikan segala sesuatu supaya tunduk pada kehendak Bapanya. Ketika ia masih remaja, ibunya yang menemukannya di sekolah nabi-nabi berkata, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami?" Ia menjawab, dan jawabnya adalah nada kunci pekerjaan seumur hidupnya. "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Disalin dari buku Pelayan Injil halaman 35. Pengabdian yang sama, penyerahan yang sama, ketaatan yang sama atas tuntutan firman Allah yang dinyatakan dalam Kristus harus kelihatan pada hamba-hambanya. Ia meninggalkan rumahnya yang aman dan damai, meninggalkan kemuliaan yang dimilikinya dengan Sang Bapa sebelum dunia ada, meninggalkan kedudukannya di atas takhta semesta alam, dan rela menjadi orang yang menderita, dicobai dan hidup di tempat sunyi, menabur dengan air mata, mengairi benih kehidupan dengan darahnya untuk dunia yang hilang. Disalin dari buku Pelayan Injil halaman 97 sampai 98. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini.
memberikan satu kekuatan, berkat, dan sukacita bagi masing-masing kami. Lebih khusus memberikan sebuah penekanan, Yesus memikul tanggung jawab yang sangat berat demi keselamatan manusia. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan, mulai hikmat dan pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap saat. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas dan juga pustu. Hikmat dan sukacita sorga Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua panitia, para tukang dan juga material yang mereka gunakan. Dan juga Dr. Raymond yang telah Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat sorga Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Lembaga-lembaga pendidikan, guru-guru, siswa, mahasiswa, para dosen, hikmat sorga juga Tuhan berikan kepada mereka untuk mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, hiburkan mereka, dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini yang berulang tahun, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus setiap saat. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.